Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah pukul 7, kita mulai saja. Nah, kita akan lanjutkan terkait materi pengenalan Python ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tipe data numerik. Kita ada integer, float, terus ada kompleks juga. Di situ juga ada tipe data string, terus tipe data boolean, dan tipe data list. Nah, kita lanjutkan ke tipe data yang selanjutnya, yaitu ada tipe data tuple. Nah, tuple ini itu digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Kasusnya mirip seperti yang ada di list. Ini kan list bisa menampung beberapa item ya. Nah, terus apa bedanya dong? Nah, bedanya itu dia tidak dapat diubah si itemnya. Jadi, item yang ada di dalam tuple atau elemen yang ada di dalam tuple ini itu tidak dapat diubah. Dan kita juga bisa membuat nilai yang sama atau elemen yang sama dalam satu buah tuple. Ya. Nah, untuk membuat sebuah tuple, teman-teman bisa menggunakan kurung bulat seperti ini atau bisa pakai konstruktornya. Kalau pakai konstruktornya itu pakai tuple ini, konstruktor tuple seperti ini. Dan ada apa ya namanya kasus ya, kasus khusus ketika tapelnya hanya satu elemen, yaitu teman-teman wajib tambahkan koma di belakang, di terakhir ya, seperti ini. Kalau tiga elemen itu kan masing-masing elemennya dipisahkan dengan koma. Cuman kalau hanya satu elemen, teman-teman tambahkan koma di akhir. Kenapa seperti itu? Misalkan saya punya variabelnya x ya. Nah ini isinya tapelnya 1, 2, 3. Kita coba print type dari x-nya. Terus saya bikin variabel y, isinya 1. Ini saya lihatnya mau tuple ya. Cuman saya coba print si y-nya. Dan saya print juga si y-nya. Jadi type-nya apa, terus isinya apa. Nah ini dia kelasnya tuple ya. Kalau saya print x-nya juga, oke sebentar. Nah hasilnya seperti ini, 1, 2, 3. Tapi kalau cuma satu elemen, kita lihat hasilnya gimana. Dia malah jadi integer, mengikuti elemen tipe data si elemennya apa. Di sini karena tipe data elemennya itu integer dan hanya satu elemen, itu nggak dianggap tuple. Nah, untuk dianggap sebuah tuple, teman-teman tambahkan koma di akhir seperti ini. Untuk menandakan bahwa ini adalah tuple dengan satu elemen. Selanjutnya, ini tipe data item tuple itu bisa beda-beda, bisa campuran string, integer, boolean, atau bisa sama semua. Contohnya ada string, integer, boolean, itu ya. Oke, terus untuk akses item tuple itu mirip seperti akses buat si list ya, menggunakan indeksnya. Contohnya, itu kan X tadi isinya 1, 2, 3 ya. Saya akses item ke 0. Indeks ke 0 itu adalah 1. Kalau indeks 1 itu 2, yang ini. Kalau indeks 2 itu 3, yang ini. Ya, jadi 0, 1, 2. Dan kita juga bisa pakai indeks negatif. Kalau indeks negatif mulainya dari akhir. Kalau di sini contohnya tuple itu isinya tuple isinya ada apel, banana, dan cherry. Kita akses elemen negatif min 1, indeks min 1. Min 1 itu ada di sini. Ini min 1, min 2, dan min 3. Terus ada juga namanya index range. Ya, ini seperti di list juga, kita bisa akses beberapa elemen sekaligus menggunakan sintaks index range ini. Jadi umumnya itu ada sintaksnya seperti ini. Sorry. Jadi ada start, end, dan stepnya. Ya. Nah, kalau contohnya di sini, dia startnya 2, terus sampai indeks terakhirnya 5. Tetapi kalau di Python,
indeks terakhirnya tuh eksklusif ya, artinya nggak dimasukkan. Jadi mulainya dari ini indeks ke satu ya, dari cari. Cari, ini indeks kedua, ini indeks ketiga, dan indeks keempat sampai QW. Nah, indeks kelimanya nggak ikut karena eksklusif. Selanjutnya, ini contoh yang lain juga, dia akses dari elemen pertama atau indeks ke nol sampai indeks keempat. Jadi nol, satu, 2, 3. Indeks keempatnya nggak ikut ya, di sampai sini saja. Selanjutnya, ini dia akses indeks kedua sampai indeks terakhir. Ini indeks kedua sampai indeks terakhir. Gitu ya. Terus kalau yang step gimana? Misalkan saya punya elemennya di sini. Saya punya satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, startnya misalkan dari satu, indeks ke satu, akhirnya sampai indeks ke 5, terus stepnya misalkan 2. Kita lihat, ya 24. Di ini mulainya dari sini ya, dari 2, terus lompat sebanyak 2, jadi stepnya 2 sampai 4, lompat lagi ke 6. Cuman 6 ini kan dia indeks kelima. Kalau di Python, indeks terakhirnya yang N ini itu nggak disertakan. Makanya sampai 4 saja. Oke, selanjutnya ini untuk memeriksa apakah suatu indeks ada di tuple, teman-teman bisa pakai kata kunci in. Misalkan, saya mau meriksa apakah angka 2 ada di X. Dia akan mengembalikan nilai boolean, true atau false. Biasanya ini bisa dipakai di if, misalkan jika 2 in variable X, jadi jika ada elemen 2 di tuple X, kita print contohnya 2 ada di X. Nah, saya seperti ini. Kalau misalkan saya hapus duanya, seperti ini. Oke, saya bikin tuple baru aja. X sama dengan 1, 3, 4. Ya, kita lihat. Nah, ini dia akan mengembalikan false. Ini. Jadi kalau teman-teman periksa apakah 2 in X, dia akan mengembalikan false. Kalau false, itu blok kode if-nya nggak akan dieksekusi. Lanjut. Ini untuk update nilai tuple, karena ciri-ciri tuple itu pertama, ya, itemnya tidak dapat diubah. Ini. Oleh karena itu, untuk mengubah si elemen tuple ini atau nilai tuplenya, itu biasanya kita ubah dulu tipe datanya atau kita konversi dulu tipe datanya ke tipe data list. Dari tuple kita ubah ke list. Pakai konstruktor list seperti ini. Terus kita masukkan si tuple-nya dalam konstruktor sebagai argumen dari konstruktor list-nya. Ini kan X isinya tuple nih. Kita masukkan X-nya sebagai argumennya di konstruktor list-nya. Terus kita simpan dalam variabel baru. Terus kita ubah itemnya. Ini mau kita ubah mana? Contohnya yang elemen indeks ke satu yaitu banana kita isi dengan kiwi. Setelah kita modifikasi di sini, kita update nilai tuple-nya. Kita konversi lagi ke tipe data tuple. Jadi langkahnya pertama kita ubah dulu ke list, habis itu modifikasi, terus habis itu ubah lagi ke tuple. Gitu ya. Nah, ini kalau emang benar-benar butuh untuk mengubah tipe bukan tipenya, untuk mengubah nilai si elemen tuple-nya. Nah, biasanya kalau teman-teman mau pakai tipe data yang menampung beberapa elemen sekaligus, tapi suatu saat mungkin elemen-elemennya akan berubah, lebih baik memakai list, tipe data list dibandingkan tuple. Kalau tuple ini memang dikhususkan untuk elemennya yang nggak berubah, gitu ya. Nah, untuk menambahkan item juga sama, harus diubah dulu ke list, terus pakai metode append dari listnya. Selanjutnya, nah ini yang unik, kalau antar tuple itu teman-teman bisa ditambahkan secara langsung. Misalkan saya punya variabel X isinya 1, 2, 3. Nah, variabel Y isinya 4, 5, 6. Kita mau tambahkan X dengan Y. Jadi X sama dengan Y. Coba kita print X-nya. Nanti isinya gabungan tuple X dan Y. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Oke. Terus untuk menghapus item, ini teman-teman perlu
ubah dulu ke list, habis itu baru pakai metode remove. Oke, ada juga unpacking tuple, ini untuk mengambil elemen-elemen tuple terus dimasukkan ke dalam variabel-variabelnya. Contohnya di sini ada apple, banana, dan cherry. Terus ini elemen-elemen tuple-nya mau kita masukkan ke dalam variabel green, yellow, dan red. Nah, ini pakai sintaks seperti ini, terus sama dengan for each. Nanti dia si green-nya itu akan berisi apple, yellow-nya akan berisi banana, red-nya akan berisi cherry. Nah, ini hasilnya. Tapi kalau misalkan elemennya lebih banyak, bagaimana? Misalkan di sini elemen tuple-nya ada 5, dan kita mau simpan ke dalam 3 variabel saja. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya asterisk. Ya, di sini green akan berisi apel, terus yellow akan berisi banana, dan sisanya akan disimpan di variabel red ini. Nah, kalau teman-teman print, si red ini isinya list dari item sisanya. Gitu ya. Nah, si asterisk juga bisa ditaruh di tengah. Contohnya nih seperti ini. Jadi green itu diisi apple, red diisi cherry, sisanya yang tengah simpan di tropik. Ini buat loop tuple untuk setiap item yang ada di tuple-nya, kita print si tuple-nya. Ini contoh loop buat tipe data tuple. Nanti kita akan belajar buat for loop juga. Ini kalau pakai while loop seperti ini, jadi pakai indeksnya, iterasi. Ketika i-nya masih kurang dari panjang listnya, si tuple-nya, kita print tuple-nya dan indeksnya kita tambahkan 1. Selanjutnya kita juga bisa menggabungkan tuple ini seperti sama seperti sebelumnya. Kalau antar tuple bisa kita jumlahkan secara langsung. Jadi tuple 1 plus tuple 2. Nah, si yang unik di sini tuple juga bisa dikalikan juga. Contohnya fluid kali 2. Nanti nilainya akan duplikat seperti ini. Apple, banana, cherry, apple, banana, cherry. Kalau nggak salah, si list juga bisa dikalikan. Contohnya step kali 2, step x-nya. Nanti elemennya jadi duplikat seperti ini. Ya, ini ada metode metode count dan index. Nanti teman-teman bisa coba lumayan. Selanjutnya ada tipe dataset. Tipe dataset ini digunakan sama seperti kasus tuple dan list untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Tipe data. Ciri-ciri utama dari tipe dataset ini, yang pertama, si item-itemnya tuh tidak berurutan. Dia nggak tahu disimpan di memorinya urutannya gimana. Itu terserah Python-nya. Terus tidak dapat diubah karena kita nggak tahu urutannya, makanya kita nggak bisa modifikasi item si set ini. Terus tidak boleh ada nilai yang duplikat. Ini sifat yang paling utama dari set atau himpunan ya. Tidak boleh ada nilai yang duplikat. Kalau misalkan teman-teman tambahkan ada dua nilai yang sama seperti ini apple itu yang dipilih hanya satu saja. Misalnya akan dibuang. Oh ya, untuk membuat sebuah set itu pakai kurung kerawal seperti ini. Ya. Terus untuk menambahkan panjang set bisa pakai fungsi len, tipe datanya bisa sama semua atau bisa campuran seperti ini. Ini ada string, integer, boolean, dan seterusnya. Ini tipe data set, terus ada konstruktornya juga untuk membuat sebuah set. Seperti ini contohnya. Untuk akses item set, karena kita nggak tahu, iya, karena set itu kan nggak berurutan ya. Jadi kita nggak tahu indeksnya. Oleh karena itu biasanya dia untuk akses si set itu pakainya for loop seperti ini. For x in setnya kita print setiap itemnya. X ini merepresentasikan itemnya. Ini teman-teman bisa ubah misalkan for item inti set atau for up element inti set dan lain-lain. Nah, untuk memeriksa apakah nilai banana di dalam set ini sama bisa pakai fungsi in. Terus untuk menambahkan item set, ini agak beda. Kalau di list kan dia pakainya append ya. Tapi kalau di set itu dia ada metode yang namanya add, ada juga metode yang namanya update. Kalau add itu langsung dimasukkan nama apa sih namanya? Elemennya. Ya. Elemen apa yang mau kita masukkan ke dalam set tersebut.
Nah, ini hasilnya. Atau misalkan kalau yang pakai update, itu dia masukannya berupa set lagi. Seperti ini. Jadi, misalkan ada T-set dan tropical, saya mau tambahkan tropicalnya ke dalam variable T-set. Ini sama-sama set ya, tipe datanya. Nah, kita bisa pakai metode update seperti ini, tset.update tropical. Nanti tsetnya akan ditambahkan dengan data-data atau item-item yang ada di tropical. Selanjutnya, si metode update ini juga bisa dipakai untuk tipe data lainnya, misalkan list atau misalkan tuple juga bisa dipakai. Ya, jadi tset.update si argumennya ya, argumennya itu bisa tipe data list atau tuple. Selanjutnya untuk menghapus item set itu bisa pakai metode remove atau discard. Kalau remove itu dia akan error ketika itemnya yang dihapus nggak ada. Kalau discard, kalau itemnya nggak ada, itu dia tidak akan mengembalikan error. Jadi bedanya di situ aja. Kalau remove ini pastikan si apa namanya elemennya atau itemnya itu ada di set tersebut. Kalau nggak ada dia akan error. Contohnya, misalkan yang saya punya variabel x isinya set 1 2 3 4. Nah, saya mau hapus 5. Coba saya jalankan, dia akan error. Nggak ada elemen 5. Nah, kalau saya mau hapus 2, saya print x-nya. Nah, sini 1 3 4 seperti ini. Itu ya. Tapi kalau misalkan saya pakainya yang discard, x discard 5 misalkan. 5 kan nggak ada. Nah, dia tidak akan mengembalikan error. Itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya juga ada metode yang namanya pop. Kalau pop ini dia akan menghapus yang namanya elemen dengan indeks terakhir. Cuman kita nggak tahu urutannya gimana, jadi hati-hati kalau pakai metode pop ini, dia akan menghapus item terakhirnya. Misalkan saya x.pop, terus saya tampilkan x-nya. Oh ya, pop ini juga mengembalikan nilainya ya. Misalkan ini item sama dengan x.pop, saya print itemnya dan saya juga print x-nya. Kita lihat yang di pop itu elemen ke satu, elemen ini nih yang di pop. Padahal seharusnya dia menghapus indeks terakhir ya. Terus ini hasil elemen x-nya, sisanya cuma 3 dan 4. Selanjutnya ada metode clear juga. Kalau metode clear ini dia mengosongkan isi setnya. Jadi ada setnya masih ada, cuman kosong, nggak ada item. Kalau delete-nya seperti ini, itu dia akan menghapus objeknya. Ketika teman-teman akses lagi objeknya, di kode berikutnya, dia akan error. Seperti ini. Jadi hati-hati kalau pakai metode delete, bukan metode sih, kata kunci delete. Jadi si delete ini bisa dipakai untuk menghapus suatu objek. Objek di sini adalah variabel di sini ya, setnya. Atau misalkan untuk menghapus variabel list itu juga bisa pakai delete. Cuman hati-hati ketika teman-teman mau akses lagi di kode berikutnya itu dia akan error. Jadi pastikan kalau pakai delete ini itu objeknya nggak akan diakses di kode berikutnya. Nah, ini buat loop setnya for x inti set atau for item atau for elemen kita print atau kita lakukan operasi tertentu di sini. Di sini saya cuma nge-print saja untuk setiap elemennya. Itu ada apple, banana, dan cherry. Untuk menggabungkan set itu ada dua metode, yaitu ada union dan update. Kalau update ini yang sudah saya contohkan sebelumnya ya. Nah, kalau union ini dia akan mengembalikan set baru. Ini set 1 dot union set 2. Dia akan mengembalikan baru. Yang set satunya di sini atau objek yang memanggil metodenya itu tidak akan berubah. Jadi set 1 itu sama isinya A, B, C. Dan set 2 isinya juga 1 2 3. Jadi tetap ya. Dia akan mengembalikan set baru dan kita simpan ke dalam suatu variabel, misalkan set 3. Itu kalau union. Kalau update, dia akan mengupdate atau memperbarui si set atau objek di sini yang memanggil metodenya. Ini set 1 dot update set 2
Artinya set satunya yang berubah. Jadi ditambah dengan set dari set 2 ini. Satu, 2, 3. Oke, selanjutnya ada juga irisan. Itu bisa pakai intersection update atau intersection saja. Bedanya sama, kalau ada kata update-nya, itu dia akan mengubah objek yang memanggilnya. Kalau intersection saja di sini, dia akan mengembalikan set baru, yaitu isinya irisannya. Contohnya di sini Apple, Banana, Cherry, Google, Microsoft, Apple. Irisannya itu Apple, cuma satu elemen ini saja. Gitu ya. Oke, ada juga metode namanya symmetric difference update. Kalau symmetric difference ini itu akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua setnya. Oke. Nah, ini juga ada yang versi update dan juga ada versi yang biasa yaitu symmetric difference saja. Kalau yang update dia akan mengubah atau memperbarui objek yang memanggilnya yaitu contohnya di sini X. X ini akan berisi elemen yang tidak ada di kedua setnya. Itu Apple, Banana, Cherry, Apple, Microsoft, Apple. Berarti yang nggak ada tuh Banana, Cherry, Google, dan Microsoft. Gitu ya. Nah, kalau yang symmetric difference, dia akan mengembalikan set baru. Kita simpan ke dalam variabel Z. Nah, ini ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Gitu ya. Selanjutnya ada tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini itu tipe data yang isinya key dan value, pasangan key dan value. Jadi dia bisa menampung beberapa item. Cuman item ini itu adalah pasangan kunci dan nilai atau key dan value. Nah, untuk key dan value-nya itu dipisahkan pakai titik dua seperti ini. Dan ada batasan juga untuk key-nya itu teman-teman bisa pakai tipe data yang mutable atau immutable, sorry, atau tipe data yang tidak dapat diubah. Contohnya, misalkan saya, oh ya, sini-sini aja. Di sini key-nya itu pakainya string, ya. Kalau teman-teman pakainya list, list itu kan bisa diubah ya, si elemen-elemennya. Nah, itu nggak bisa dijadikan key. Kalau tuple bisa, karena tuple itu nggak bisa diubah elemen-elemennya. Atau misalkan integer juga bisa. Di sini string juga bisa, gitu ya. Nah, ini value, untuk value-nya itu bebas. Di sini value-nya ada string, integer. Oke, lanjut. Ini contoh lainnya, ini brandnya Ford, modelnya Mustang, year-nya 1964. Oke, terus ciri-ciri dictionary itu dia terurut. Kalau teman-teman install yang versi Python-nya 3.7 atau lebih, kalau install yang paling baru atau pakai Google Colab, itu udah terurut ya. Kalau versi yang kurang dari 3.7 itu tidak terurut si item-itemnya. Dan dapat diubah, jadi kita bisa modifikasi itemnya dan duplikat itu tidak diizinkan. Key yang sama tidak boleh, tapi value yang sama boleh. Kalau misalkan ada dua key yang sama seperti ini kan ada your, itu nanti yang diambil adalah key yang terakhir, yang ini. Ya, terus untuk memeriksa panjang dictionary-nya, teman-teman bisa pakai fungsi learn. Terus ini contoh tipe data itemnya bisa campuran itu di sini. Kalau key-nya di sini dia konsisten pakai string semua ya. Kalau value-nya bisa campuran, ada string, ada boolean, ada tahunnya di sini integer, ada juga list untuk value-nya. List ini nggak boleh dipakai di key-nya ya, kalau di value-nya boleh. Terus ini tipe datanya itu kelas dictionary. Nah, untuk akses item dictionary, teman-teman bisa pakai kurung siku seperti ini, terus pakai key-nya. Key-nya apa? Nanti dia akan mengembalikan value-nya. Contohnya Mustang. Coba ini saya copy. Kalau misalkan key-nya nggak ada ya, misalkan saya ganti model satu, dia akan gimana? Nah, dia akan error. Di sini errornya key error, artinya nggak ada key di dictionary ini.
Jadi pastikan kalau pakai yang seperti ini, teman-teman eh, harus memastikan key-nya ada di dalam dictionary-nya. Selain pakai yang sintaks seperti ini, itu teman-teman bisa pakai metode get. Kalau metode get ini, apa nih saya hapus dulu. Terus saya pakai lagi. Is dict.get. Ini saya nilainya saya print saja. Misalkan key-nya pakai model yang tadi. Kita lihat hasilnya sama. Kalau misalkan key-nya nggak ada, dia akan mengembalikan none, ya, atau nggak ada. Nah, ini bedanya kalau yang pakai sintaks sebelumnya, itu dia kalau key-nya nggak ada, dia akan error. Tapi kalau get ini, kalau key-nya nggak ada, dia akan mengembalikan none. Atau kalau teman-teman mau pakai nilai defaultnya, itu bisa tambahkan pakai argumen di sini. Contohnya, saya mau string kosong aja kalau misalkan nggak ada. Jadi dia akan memberikan kosong. Atau di sini, saya misalkan nilai defaultnya tidak ada gitu. Nanti dia akan mengembalikan tidak ada. Kalau misalkan model kan ada, maka dia akan mengembalikan Mustang. Kalau model satu nggak ada, dia akan mengembalikan tidak ada. Itu. Selanjutnya, ini untuk mengambil key apa saja yang ada dalam dictionary, teman-teman bisa pakai metode key. Nanti dia akan mengembalikan list key-nya. Ada juga metode value. Nanti dia akan mengembalikan nilai apa saja yang ada dalam dictionary tersebut. Selanjutnya, ada juga metode yang namanya item. Kalau metode item ini, dia akan mengembalikan list pasangan key dan value. List tuple, pasangan key dan value seperti ini. Ini kan tuple. Ini tuple, ini tuple. Nah, isi di dalam tuple itu adalah key dan value. Dan nanti dibungkus lagi dalam list seperti ini. Jadi list tuple, di mana tuple-nya ini adalah key dan value. Sini. Oke. Selanjutnya ini untuk mengubah item dictionary, teman-teman bisa pakai sintaks seperti ini. Ini key-nya apa, terus value-nya apa. Atau bisa pakai metode update. Kalau metode update itu argumennya berupa dictionary lagi. Dan cara update-nya seperti ini key-nya, terus value-nya apa. Gitu ya. Ini teman-teman terserah mau pakai yang ini, sintaks yang ini, atau pakai metode update untuk mengubah si itemnya. Untuk menambahkan item dictionary, itu sintaksnya mirip seperti yang update ini. Jadi bisa pakai sintaks yang pertama, pakai kurung siku, atau pakai sintaks yang kedua, pakai update. Nah, bedanya itu kalau mau menambahkan item di dalam dictionary, pastikan key-nya belum ada di dictionary tersebut. Kalau key-nya ada, berarti dia bukan menambahkan, tapi mengubah itemnya, gitu ya. Kalau mau menambahkan, tambahkan key yang belum ada di dictionary tersebut. Untuk menghapus item dictionary, teman-teman bisa pakai metode pop, terus key-nya apa. Contohnya di sini kita pop dengan key-nya model. Nanti isinya sisanya cuma brand sama year saja. Ada juga pop item. Kalau pop item ini dia akan menghapus item terakhir dan mengembalikan itemnya. Jadi di sini kan si hasil pop itemnya nggak kita tangkap ya. Kalau misalkan saya tangkap ke dalam variabel x, dan saya juga print x-nya, kita lihat. Nah, ini hasil popnya. Ini X-nya yang dihapus, ini elemen yang dihapus, yaitu indeks terakhir ini. Dan ini sisanya yang sudah dihapus year-nya. Gitu ya. Ada juga delete. Kalau delete ini pemakaiannya itu bisa delete text dictionary, terus key-nya apa. Seperti ini ya. Oke, delete juga bisa dipakai untuk menghapus objeknya secara keseluruhan. Jadi objeknya hilang. Oke, ada juga metode clear. Metode clear ini untuk mengosongkan dictionary-nya. Jadi objek dictionary-nya masih ada, cuman nggak ada isinya atau kosong. Oke, lanjut. Ini buat loop dictionary. For x in this dictionary, kita print x-nya, itu dia akan nge-print key-nya. Jadi kalau for loop seperti ini, dia akan for loop untuk setiap key-nya. Kalau teman-teman mau for loop buat
value-nya itu bisa pakai sintaks seperti ini, print this dictionary x misalkan, atau bisa pakai yang this dictionary dot value. Ya, kalau ini kan dia akan mengembalikan list value-nya. Tetapi kalau teman-teman mau akses key dan value-nya sekaligus, itu teman-teman bisa pakai metode yang namanya items. Seperti ini. Items, nanti teman-teman for loop seperti ini. Untuk setiap key dan value yang ada di dalam dictionary-nya, kita print key dan value-nya. Atau kita lakukan operasi tertentu di sini. Ya, untuk penyalinan dictionary, teman-teman bisa pakai metode copy. Oke, selanjutnya ini ada metode-metode lainnya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah ya. Oke, lanjut ke percabangan atau kondisi. Nah, untuk percabangan itu kita pakai sintaksnya if, else, dan satu lagi tuh elif. Oke, elif. Jadi ada 3 struktur ya. Kalau teman-teman misalkan mau pakai if, misalkan if kondisinya apa, terus dia akan melakukan apa di sini. Melakukan sesuatu di sini. Jadi di sini adalah kondisinya apa? Kalau kondisinya benar, baru dia akan melakukan sesuatu di sini. Kalau kondisi di sini salah, di sini itu nanti blok yang di sini itu tidak akan dijalankan. Ingat, dia pakainya indentasi di sini. Itu pakai tab saja buat indentasinya. Terus setelah kondisi di sini itu pakai titik dua. Misalkan saya punya kondisi misalkan di sini sama dengan eh, 5 lebih dari 3 n 5 modulo 2 sama dengan 1. Modulo itu sisa bagi ya. Nah, ini kalau kondisinya ini benar, misalkan saya masukkan kondisi di sini, dia akan ngeprint, misalkan print eh, 5 lebih dari 3 dan 5 adalah bilangan ganjil. Tuh. Nah, hasilnya seperti ini. 5 lebih dari 3 dan 5 adalah bilangan ganjil. Itu buat yang sintaks if ya. Ada juga selanjutnya apa ya? Hmm, if else. Jadi if kondisi ini apa, terus dia akan melakukan apa di sini. Kalau misalkan kondisinya salah, itu dia akan masuk ke blok else-nya. Oke, contohnya kayak saya punya variabel x dah, x isinya 10 ya. Kondisi di sini saya isi if x kurang dari 5, kita print di sini misalkan print x eh, kurang dari 5. Terus misalkan karena dia kurang dari 5, kita tambahkan x-nya dengan 10 misalkan. Terus kita print x-nya. Setelah ini, kalau misalkan kondisinya salah bagaimana? Kalau misalkan kondisinya salah, ya print di sini x lebih dari 10. Terus misalkan saya tambahkan lagi, ini x-nya saya tambah dengan 5 saja. Saya print x-nya. Oke, kita lihat di sini kalau saya jalankan, dia akan mengeksekusi blok if-nya yang ini ya. Jadi x lebih dari 10, sorry yang else-nya. Karena x-nya sama dengan 10. Jadi kondisi ini salah, makanya blok ini tidak akan dieksekusi. Yang dieksekusi adalah blok else-nya. Ini print x lebih dari 10 dan kita tambah x-nya dengan 5. Kalau misalkan x-nya saya jadikan 4, kita lihat. Nah, ini x lebih dari 10 sih. X lebih dari 5, sorry. Lebih dari sama dengan 5. Ya. Jadi, kalau x-nya sama dengan 4, yang dieksekusi yang ini. Karena kondisinya benar. X kurang dari 4. Kalau x-nya misalkan 5, berarti yang dieksekusi itu yang bawahnya. Itu ya.
Oke, itu buat yang if else. Ini buat percabangan. Jadi ketika kondisi ini salah, yang dieksekusi yang else-nya. Ini teman-teman kalau pakai kondisi di sini itu bisa tambahkan and atau pakai or juga, itu bebas. Itu kalau lebih dari satu persyaratan atau kondisinya lebih dari satu. Contoh yang di atas ini kan 5 lebih dari 3 dan 5 modulo 2 sama dengan satu. Ini ada dua. Ada dua kondisi. Oke, selanjutnya selain if else itu ada if, elif, dan else. Elif ini bisa lebih dari satu. Saya pakai komen. Bisa lebih dari satu ya. Misalkan saya punya X yang isinya 10 ya. Terus di sini saya kondisinya if X lebih dari 5, saya print X-nya lebih dari 5. Elif. Elif ini buat kondisi lagi. Jadi elif ini digunakan ketika teman-teman mau mengecek kondisi yang lebih dari satu ya. Ini kan kondisinya yang pertama X lebih dari 5. Selanjutnya misalkan X sama dengan 5. Kita print X sama dengan 5. Kalau misalkan kondisi ini keduanya salah, jadi kalau kondisi ini salah dia akan lanjut ngecek berikutnya. Kalau masih salah dia akan ke else. Print X kurang dari 5 seperti ini. Kita lihat ini kalau X-nya 10 berarti dia akan masuk ke sini karena X lebih dari 5. Kalau misalkan X-nya saya ganti 5, dia akan ngecek di sini. Jadi yang kondisi yang benar tuh yang ini ya, X sama dengan 5 dan akan dieksekusi bloknya yaitu print X sama dengan 5. Kalau X-nya ganti 4, yang dieksekusi yang terakhir. Nah, ini kalau teman-teman kondisinya misalkan lebih dari satu yang elifnya itu bisa pakai elif lagi. Terus ini kondisi lainnya, kondisi lain. Terus pakai titik dua dan ini bloknya, blok kodenya. Ya, itu kalau misalkan lebih dari satu. Ini elif tuh bisa banyak, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Tuh, oke. Selanjutnya ada juga namanya shorthand if. Ini buat sintaks yang simple. Jadi singkatan dari if itu. Penggunaannya itu buat yang kondisinya nggak terlalu ribet. Contohnya di sini if A lebih dari B, maka atau percabangannya nggak ribet ya. Jadi if A lebih dari B, kita print ini. Ini buat yang if. Jadi bisa dijadikan satu baris. Atau misalkan kalau pakai yang if else, itu dia sintaksnya seperti ini. Dia akan ngeprint A jika A lebih dari B, kalau enggak print B-nya. Oke, misalkan saya punya variabel X lagi, isinya 10. Saya punya variabel Y. Di sini mau menyimpan nilai, misalkan eh, X lebih dari 5. Jika if X lebih dari 5, ini kondisinya. Kalau enggak, saya mau kembalikan apa? Saya mau mengembalikan X kurang dari sama dengan 5. Seperti ini. Terus saya print Y-nya. Kita lihat hasilnya X lebih dari 5. Yang ini. Jadi ini akan dikembalikan jika kondisinya benar, kalau enggak else-nya yang dikembalikan. Itu shorthand ya. Ini contoh penggunaan kondisi pakai and, terus pakai or, ada nested if juga di dalam if ada if lagi juga bisa seperti ini. Nah, yang terakhir ini pernyataan pas itu ketika teman-teman pengen pakai if, cuman di blok kodenya belum kepikiran mau ngapain. Itu bisa pakai pas dulu seperti ini. Kalau nggak pakai pas, itu nanti error karena bloknya harus diisi. Ini contohnya saya hapus. Nah, kita lihat incomplete input. Ini error nih harus diisi. Nah, kalau teman-teman belum kepikiran bisa pakai pas dulu. Oke, selanjutnya ada perulangan. Perulangan di Python ada while loop, ada for loop.
while loop itu digunakan biasanya ketika kita nggak tahu kapan dia, bukan kapan sih, nggak tahu jumlah iterasinya berapa atau jumlah perulangannya berapa gitu ya. Itu ketika kita menggunakan while loop. Ini contohnya misalkan apa ya? Saya punya list. List isinya 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau mencari elemen tertentu dengan dia akan mengembalikan indeksnya gitu ya. Misalkan saya mau mencari eh, nilai apa ya nilainya ya? Y misalkan Y itu sama dengan 4 lah ya. Terus ada variable font sama dengan false. Ketika di sini masih belum ketemu si elemennya, sorry seperti ini. Jadi ketika masih belum ketemu, kita lanjut. Oh ya, dia butuh iterasi juga. Misalkan indeksnya mulainya kan dari nol. Jadi kita mau cari si variabelnya ini di dalam X. Jadi kita cari dia ada di indeks berapa dan mulainya dari nol indeksnya. Jadi kita periksa di sini x, x 0 xi sorry xi sama dengan y. Kita simpan atau kita print saja di sini. Print indeksnya yaitu i. Terus di sini kita fontnya diisi dengan true. Jadi ketika fontnya true, while loop-nya ini akan berhenti. Jadi ketika kondisi ini sudah salah, itu dia akan berhenti while loop-nya. Else, di sini kita tambahkan i-nya dengan 1. Ya, tambahkan i-nya dengan 1 saja sih. Oh ya, ini not found juga harus pakai n, i-nya kurang dari ln dari x-nya. Nah, jalankan. Nah, dia ada di indeks ketiga. Kalau misalkan elemennya nggak ada, misalkan 6, kita lihat dia akan kosong saja seperti ini. Karena dia akan berhenti ketika kondisinya salah. Ketika elemennya nggak ada, berarti kan dia iterasi sampai akhir nih. Sampai akhir elemennya belum ketemu. Jadi dia sudah melebihi atau sama dengan panjang listnya. Jadi dia akan kondisinya akan salah dan dia akan berhenti. Jadi sederhananya, walaupun ini dia ada kondisi di sini, terus dia melakukan apa di sini, melakukan apa, dan dia akan berhenti ketika kondisinya salah. Contoh yang sederhana itu teman-teman iterasi ngeprint saja, misalkan ngeprint i dari 0 sampai 9. Jadi print i-nya. Jangan lupa kita tambahkan i-nya ya. Jadi biar suatu saat kondisi ini salah. Kalau kondisinya salah kan while loop-nya berhenti. Nah ini ngeprint 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalkan saya nggak tambahkan, itu dia akan terjadi infinite loop. Seperti ini. Dia akan ngeprint terus, ini nggak berhenti-berhenti. Harus kita hentikan secara paksa. Oke ya. Dan dipastikan loop-nya itu suatu saat akan berhenti. Gitu. Ya, itu while loop yang sederhana. Selanjutnya ada juga pernyataan break dan continue. Kalau break ini, itu dia akan menghentikan paksa loop-nya. Misalkan saya punya i-nya dari 0 saja lagi. I sama dengan 0. Jika i-nya kurang dari 10, kita print i-nya dan kita periksa if i sama dengan 5, misalkan saya break. Kita lihat dia akan menghentikan loop-nya. Oke, sorry. Di sini kita lupa untuk menambahkan i-nya. Kita tambahkan i plus sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ketika i-nya 5, dia akan berhenti. Break. Jadi berhenti secara paksa. Menghentikan loop-nya secara paksa. Kalau continue, itu dia akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Cuman pastikan i-nya juga sebelum continue ini. Kalau di bawah nanti dia akan infinite loop. Ya, kita lihat. Dia akan ngeprint 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Sebentar. Prinya yang di bawah. Nah, prinya di bawah. Berkelihatan. Kita lihat, dia akan ngeprint 1, 2, 3, 4, 6. Jadi kan I-nya ditambah 1, habis itu di print. Tambah satu lagi, habis itu di print. Tambah satu lagi, habis itu di print. Terus dicek ketika I-nya sama dengan 5, di sini dia langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Continue. Ya. Nah, tadi kalau break itu dia menghentikan loop secara paksa. Kalau continue dia lanjut ke iterasi berikutnya. Oke. Selanjutnya ada for loop. For loop ini biasanya digunakan untuk iterasi sequence atau iterasi untuk iterasi apa ya? Jumlah iterasi yang kita ketahui. Jumlah iterasinya berapa? Misalkan buat 10 iterasi, 9 iterasi, atau 1000 kali iterasi. Itu biasanya kita pakai for loop. Nah, untuk kalau buat iterasi sequence, misalkan saya punya list nih. List kan adalah sequence juga, tipe data sequence ya. Kalau tipe data yang berurutan gitu. Nah, ini saya coba for loop pakai for loop. Misalkan for item in X, saya print X-nya. Ini untuk iterasi X-nya. Bukan X-nya, item. Saya mau print itemnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan misalkan saya mau kali itemnya dengan 2. Itu juga bisa. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya. Itu buat iterasi item. Ya, iterasi sequence. Jadi bisa buat iterasi list, tuple, set, dictionary juga bisa. Apa lagi? Itu aja sih. Ya, lanjut ke apa ini? Iterasi string dengan for loop. Jadi string juga bisa kita iterasi menggunakan for loop. Misalkan for karakter yang ada di misalkan stringnya hello dunia. Ya, print carnya nanti dia akan ngeprint per karakternya seperti ini. Nah, di yang selanjutnya sorry, yang selanjutnya itu bisa buat iterasi selain sequence ya. Itu iterasi yang pakai angka. Misalkan for I in range 10. Kita lihat print I-nya hasilnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia sampai 9 saja. Nah, range ini buat ya ini iterasi di sini. Untuk setiap I yang range-nya dari 0 sampai 10, kita lakukan sesuatu di sini. Ini kalau mau 1000 juga bisa. Nah, 100. Yang ngeprint tuh sampai 100 ini. Sampai 99, 100-nya nggak ikut. Gitu ya. Atau misalkan kalau sintaks range ini sebenarnya dia ada 3 argumen. Ada start, end, sama step. Kalau yang tadi kalau cuma satu itu end doang. Seperti ini. Kalau misalkan ada 2 itu dia start pakai end. Kalau 3 argumen berarti ada stepnya. Oke, misalkan saya pakai yang satu tadi itu kan yang 10. Dia cuman N saja, jadi N akhirnya sampai 10, cuman dia eksklusif ya 10-nya nggak ikut. Kalau yang dua, dua argumen berarti kan start sama akhir, kan 1 sampai 10. Jadi startnya dari 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau misalkan dari 3, 4, hasilnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 3 argumen, itu dia pakai step di sini. Misalkan stepnya 2, jadi dia loncat dua-dua. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Gitu. Itu pakai range ya. Jadi bisa buat iterasi pakai angka. Ini ini sebenarnya kalau di sini teman-teman bisa mau melakukan apapun ya. Nggak harus ngeprint saja. Misalkan mau melakukan perkalian, penjumlahan, atau apapun di for loop ini. Dan sama seperti di while loop, itu kita bisa pakai break dan continue. Contohnya di sini, ini saya pakai range 10 saja ya. If I sama dengan 5, itu break. Kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan
Kalau continue. Ini perinya saya dipindahkan terakhir. Kita lihat. Nah, kalau continue dia akan lanjut ke iterasi berikutnya. Blok kode yang di bawahnya itu nggak akan dijalankan. Jadi ini ketika dia continue, dilanjut ke iterasi berikutnya, baru kode yang di bawahnya dijalankan. Ya, kalau teman-teman lihat ini 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ada kan. Karena dia langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Yang kode di bawahnya akan diabaikan. Itu buat continue. Kalau break buat menghentikan secara paksa loopnya. Kalau continue untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dengan mengabaikan blok yang di bawahnya. Ya, blok setelah continue. Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Ini yang range tadi. Oh ya, loop bersarang. Loop bersarang ini dalam loop ada loop lagi. Atau nama bahasa Inggrisnya itu nested loop ya. Contohnya for i in range 10. Dan di sini for i in range 5. Saya print, oh bukan. Ini variabelnya beda ya. Harus beda. Print saya i, j. Kita lihat. Ya, ini ngeprint 00, 01, 02, 03, 04, terus 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Ini loop dalam loop. Ya, jadi bisa lebih dari satu loop. Nah, ada juga pernyataan pas. Ini sebenarnya berlaku juga buat while loop ya. Jadi pas ini intinya ketika kita belum kepikiran mau ngapain di situ. Contohnya yang ini for i in range 10, saya print pas seperti ini. Saya print pas, bukan print, saya masukkan pas. Kalau pas di sini berarti kita nggak melakukan apa-apa karena kita belum tahu mau ngapain misalkan. Tetap teman-teman kosongkan seperti ini, kita jalankan dia akan error. Jadi harus diisi minimal satu baris kodenya. Nah, di sini. Nah, kalau belum kepikiran bisa pakai pas aja. Lanjut ke fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Nah, ini biasanya digunakan untuk kode yang reusable atau yang dapat digunakan kembali. Cara membuat sebuah fungsi itu teman-teman pakai kata kunci def di depan, terus nama fungsinya apa, dan parameternya apa di sini. Ini parameternya bisa lebih dari satu. Misalnya ini param 1, param 2, param 3, dan seterusnya. Dan nama fungsi itu nggak boleh ada spasi ya. Jadi kayak penamaan variabel saja. Nama fungsi itu seperti nama penamaan variabel. Contohnya di sini saya punya fungsi tambah. Dia ada dua param, param 1 dan param 2. Terus dia akan ngeprint di sini param 1 tambah param 2. Nah, ini sudah jadi sebuah fungsi. Jadi ini pakai kata kunci def untuk membuat sebuah fungsi, terus nama fungsinya apa, terus parameternya apa. Setiap parameternya dipisahkan dengan koma ya. Kalau cuma satu parameter berarti ya udah seperti ini. Kalau lebih dari satu parameter baru tambahkan koma untuk memisahkan antar parameternya. Dan diikuti dengan titik dua. Habis itu kita tuliskan blok kodenya mau ngapain dalam fungsi tersebut. Di sini dia mau menambahkan param 1 dan param 2 dan kita print hasilnya. Nah, kalau kita jalankan, dia nggak akan mengembalikan apapun di sini. Dia cuma bikin fungsinya saja, blok kodenya saja. Nah, kalau teman-teman mau pakai fungsi tersebut harus dipanggil. Misalkan tambah 1,2. Pastikan jumlah argumennya di sini. Ini argumen 1, 2 sama dengan jumlah parameternya di sini. Parameternya ada 2, argumennya juga harus ada 2. Hasilnya seperti ini. 3. Oke, misalkan siapa ya punya fungsi lagi namanya faktorial. Ini faktorial. Faktorial tuh ngapain sih? Misalkan 10 faktorial itu artinya 10 dikali 9 dikali 8 kali 5 dikali 7 kali 6
kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu ya. Ini maksudnya faktorial. Misalkan pakai parameternya n, terus di sini saya pakai for i in range dia dari 1 sampai n plus 1. Karena dia eksklusif ya, yang terakhir nggak ikut. Jadi kita tambahkan 1 biar ikut. Terus di sini kita perlu menyimpan hasilnya. Misalkan ke dalam variable result, isinya 1. Terus kita kalikan resultnya dengan i-nya. Dan kita print di sini resultnya. Oke, kita lihat misalkan faktorial 10. Itu berapa? 3.628.800. Kalau misalkan faktorial 5 itu harusnya 120. Ini hasilnya. Itu ya. Terus kalau misalkan kita mau fungsinya mengembalikan sesuatu, nggak cuma ngeprint saja di sini. Nah, kalau misalkan mau mengembalikan sesuatu, teman-teman bisa pakai return di sini. Return ini akan mengembalikan suatu nilai. Kalau misalkan nilai yang dikembalikan itu lebih dari 1, teman-teman pisahkan dengan koma. Di sini apalagi di sini misalkan ini result 2, ini result 3 dan seterusnya gitu ya. Kebetulan yang saya kembalikan cuma 1. Kita lihat tanggal 5 isinya 120. Dan kalau misalkan saya kembalikan 2, saya kembalikan juga n-nya. Kita lihat ini hasilnya, sorry ini belum dijalankan. Kita jalankan lagi. Nah, hasilnya 120,5. Jadi kalau kembaliannya lebih dari 1. Nah, kita kalau dia si fungsinya mengembalikan sesuatu, kita bisa simpan di dalam satu variabel. Misalkan ini karena kembaliannya ada 2, saya simpan ke dalam variabel, misalkan di sini apa ya? Result aja dah, sama nilai n-nya. Nah, ini kita unpack namanya ya, unpacking. Terus kita print result dan n-nya. Nah, hasilnya seperti ini, 120 dan 5. Tuh. Oke, lanjut. Ini udah ada lagi yang namanya arbitrary argument. Itu ketika kita nggak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi. Itu kita bisa pakai arbitrary argument. Pakai asterisk seperti ini. Oke, misalkan saya punya fungsi sum. Ya pakai di sini. Ini value-nya. Terus dia akan menambahkan for. Maka saya punya result sama dengan 0. For apa sih value in values. Misalkan saya tambahkan result dengan value. Dengan value. Terus saya return nilainya result. Nah, jalankan. Terus coba kita masukkan nilainya, misalkan ini sum. Jangan sum dah. Apa ya? Sum number coba. Atau total. Dan total sama dengan sum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Misalkan. Print totalnya. Nah, itu kan di sini ada 9 argumen ya. Nah, itu ditampung jadi tuple di value di sini. Terus dia di for loop hasilnya 45. Kalau teman-teman print di sini sebenarnya print si value-nya itu isinya adalah tuple. Jadi disimpan dalam tuple. Jadi ini si variable si argumen-argumennya itu disimpan sebagai tuple di variable value. Oke, itu kalau kasusnya cuman satu argumen untuk menampung semua satu parameter untuk menampung semua argumennya. Oke,
Selanjutnya kayak bentar. Oh iya, kita juga bisa memanggil fungsi dengan dengan memasukkan apa sih ya? Key-nya atau parameternya. Jadi parameter apa, value-nya apa. Contohnya tuh yang apa ya? Eh, yang ini nih, yang tambah coba ya. Contohnya tambah ini param satu sama dengan satu, param 2 sama dengan 2. Itu bisa seperti ini cara pemanggilannya. Nah, kegunaannya itu teman-teman bisa tukar posisi parameternya. Misalkan param satu sama dengan satu itu. Bisa saja seperti ini. Itu kegunaan yang key value buat pemanggilan fungsinya. Oke, selanjutnya ada juga default value. Default value itu apa ya? Jadi teman-teman misalkan punya fungsi di sini mana ya fungsinya yang default value. Nah ini punya fungsi yang ngeprint eh, nama negaranya di sini. Cuman dia dikasih default value-nya. Default value-nya adalah Norway contohnya. Nah, kegunaan default value di sini, ini kan ini parameternya dikasih default value-nya Norway. Jadi ketika dia manggil fungsi, tapi nggak ada argumennya, itu dia pakai default value, itu Norway di sini. Kalau misalkan dia ada nilainya, ada argumennya, baru dia pakai argumen di sini, bukan pakai defaultnya. Itu kegunaan default value ya. Selanjutnya apa lagi ya. Oh ya, ini passing list sebagai argumen. Nah, kita dapat mengirim argumen tipe data apapun ke suatu fungsi, yaitu string, angka, list, terus dictionary, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama dalam fungsi ini. Tetapi, teman-teman kalau memasukkan tipe data sequence ya, itu hati-hati. Misalkan di sini saya mau apa ya, yang gampang ya. Eh, double aja. Misalkan double ini adalah list LI misalkan. Saya mau mengalihkan setiap item yang ada di list dengan dua. Jadi for I in atau for item dengan for I aja for I in range len LI. Jadi untuk I dari range panjang listnya kita kalikan elemennya dengan dua seperti ini. Nah, kalau sintaks yang seperti ini itu si parameter LI di sini, LI kan list ya. Kalau kita misalkan masukkan my list punya satu, satu, dua, tiga, empat, lima, kita print my list, terus saya print, dan sini saya panggil dulu fungsinya double my list, terus saya print lagi my listnya. Nah, kita lihat ini sudah dikalikan dari dua. Jadi dia akan mengubah parameternya. Kalau yang tipe parameternya itu sequence kayak eh, apa ya dictionary misalkan atau list. Kalau list ini jelas keubah karena dia akan mereferensi ke alamat memori yang sama. Ini kalau buat yang contohnya list. Kalau yang angka yang param satu, param 2 seperti ini itu nilainya nggak akan keubah. Gimana ya jelasnya ya? Misalkan saya punya X di sini atau double yang lainnya dah. Double def double. Cuman dia akan mengalihkannya dengan dua. Si satu angka saja bukan list. X dikali sama dengan dua. Kita lihat X-nya sama dengan 3. Terus kita dobelkan dengan X dah biar nggak bingung. Ini Y misalkan. Double Y. Kita print juga yang awalnya. Print Y. Print Y.
dan juga print Y-nya lagi setelah didobelkan. Kita lihat hasilnya tetap sama. Ini kalau tipe datanya yang kayak integer, terus integer sih, integer, float, dan lain-lain yang numerik seperti itu tidak akan diubah si argumennya. Kalaupun kita modifikasi di fungsinya, jadi tidak akan berubah. Tetapi kalau list, contohnya yang di sini, list tuple kayaknya nggak bisa. List dictionary, itu ketika teman-teman ubah di dalam fungsinya, itu list aslinya juga keubah. Karena apa? Karena dia akan mereferensi ke ke alamat memori yang sama, ke list yang sama. Nah, untuk menghindari ini, itu biasanya kita copy. Jadi li2 misalkan sama dengan li.copy gitu. Terus di sini kita pakai li2 dan kita return nilainya, misalkan return li2. Nah, kita simpan misalkan ini dalam variabel mylist 2. Nah, kita print mylist dan mylist 2 ini. Kita lihat. Nah, mylist satunya tetap di sini, yang berubah hanya kopiannya saja. Jadi gitu ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman memodifikasi di dalam fungsinya, pastikan kalau pakai list itu listnya di copy dulu biar list aslinya nggak berubah. Tapi kalau teman-teman tujuannya emang mau mengubah list aslinya, ya nggak apa-apa, nggak usah di copy. Oke, selanjutnya ada rekursif juga. Apa itu rekursif? Rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi yang fungsi faktorial tadi, faktorial itu bisa dipakai, bukan dipakai, diimplementasikan dengan skema rekursif. Kalau rekursif itu ada base, ada recurrence. Base ini adalah base-nya. Misalkan n ini sama dengan 0, ya return 1. Jadi 0 faktorial itu 1 ya. Dan asumsinya tuh n-nya lebih dari sama dengan 0. Else, kita return n dikali faktorial n min 1. Jadi dia manggil dirinya sendiri di sini. Tidak ada base, ada recurrence-nya. Base-nya bisa lebih dari 1, terus ada recurrence-nya. Di sini recurrence-nya kita kalikan n dengan faktorial n dikurangi 1. Jadi manggil dirinya sendiri sampai n-nya sama dengan 0. Coba saya panggil faktorial 5, harusnya 120 hasilnya. Itu ya. Selanjutnya ada lambda. Lambda itu apa? Lambda itu anonymous function atau fungsi tanpa nama. Jadi untuk membuat fungsi yang kecil, fungsi yang sederhana saja. Misalkan di sini lambda a di sini lambda a sama dengan a plus 10. Jadi nanti dia pakai argumen a-nya nanti ditambah 10. Ini returnnya, ini inputnya, ini outputnya itu gambarnya. Dan didahului dengan lambda. Lambda ini kita bisa simpan di dalam suatu variabel atau bisa digunakan sebagai argumen dalam suatu fungsi. Terus kita print x5, contohnya dia akan menambahkan 5 dengan 10, maksudnya 15. Misalkan lambda a, b, itu dia akan mengembalikan a kali b. Contohnya x5,6, dia akan mengembalikan 30. Jadi ini cara pemanggilannya, ini cara penulisan lambdanya. Oke. Terus misalkan nih fungsi yang mengembalikan atau apa lagi ya? Ini aja, fungsi yang mengembalikan lambda. Jadi dia mengembalikan anonymous function. Di lambda a, titik 2 a kali n. Terus ini my doubler itu adalah myfunction 2. Dia akan mengembalikan lambda dengan a-nya adalah 2. Di lambda 2, 2 kali n. Kalau kita panggil my doubler 11, nanti dia diduplikat jadi 2. 11 kali 2. Bukan duplikat sih, dikali 2. Sorry. Terus ada misalkan triple. My triple berarti my function 3. Jadi 3 kali n. Terus kita panggil my triple 11. Ini n-nya 11. Jadi 3 kali, sorry. N itu di sini ya. N itu yang 3. Jadi di sini 2 itu 3-nya. 2 itu n-nya. Sorry. 2 itu n-nya. Terus 11 itu adalah a-nya. Jadi ketika kita
bikin Mavenfunction 2, dia akan bikin sebuah lambda, yaitu lambda A kali 2. Kalau Mavenfunction 3, dia akan bikin lambda A kali 3. Terus kita panggil lambdanya misalkan my triple 11, my double yang tadi 11 itu 22, kalau my triple 11 33. Gitu ya. Oke, terakhir ini tentang NumPy. NumPy itu merupakan salah satu pustaka Python yang berkaitan dengan array. Itu punya fungsi-fungsi dalam domain algebra linear, transformasi Fourier, dan matriks. Intinya yang berkaitan dengan matriks dan algebra linear itu NumPy sangat powerful. Nah, NumPy ini itu bentuk digunakan untuk mengelola array sih sebenarnya. Seperti ini contoh 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya jadi 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Terus bedanya apa dengan list? Kan kita juga bisa pakai list dong daripada NumPy di sini. Bedanya kalau NumPy ini tipe data elemennya itu nggak boleh beda-beda. Kalau di sini integer ya integer semua, string ya string semua. Nah, yang membedakan dengan list, si NumPy ini lebih cepat dibanding list karena NumPy tipe datanya itu kan nggak berubah-berubah, nggak beda-beda ya tipe data itemnya. Ini kan integer semua ya. Kalau list kan tipe data itemnya bisa campuran, misalkan my list ini satu, terus koma bola, string atau boolean, misalkan true. Ini kan tipe datanya beda-beda. Nah, kalau NumPy itu tipe datanya harus sama semua. Kalau integer ya integer semua. Ini contoh untuk membuat sebuah array dengan NumPy. Nah, cara pakainya itu teman-teman harus import dulu NumPy-nya. Jadi import NumPy. Terus SNPS ini cuma buat alias, penyingkatan saja. Jadi saya singkat jadi NP. Terus saya contohnya mau bikin array, np.array 1, 2, 3, 4, 5. Saya print X-nya, terus coba saya X-nya dikali dengan 2. Saya print X-nya lagi. Kita lihat hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini jadi 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau list gimana? Kalau list misalkan X 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya kali X-nya dengan 2. Terus saya print X-nya, kita lihat. Dia akan menduplikat. Jadi duplikat seperti ini elemennya. Bukan dikali 2 setiap elemennya. Nah, itu contoh penggunaan NumPy yang sederhana. Nah, teman-teman, kalau misalkan eh, sudah install Python-nya di laptop di laptop atau PC teman-teman secara lokal, itu bisa pakai menginstal NumPy-nya, misalkan pakai cmd atau terminal, sini pakai cmd, terus ketik pip install eh, NumPy. Nah, nanti dia akan otomatis install si NumPy-nya. Ini karena, oke sorry. Oh ya, soalnya di sini saya versi Python-nya tuh ada banyak, nggak cuma satu Python yang saya install. Jadi di sini prosesnya saya install, terus setelah diinstal dia akan langsung bisa digunakan nanti. Nah, kalau teman-teman yang pakainya Google Colab itu sudah ada package NumPy-nya. Bisa dicek pakai Piplis. Nah, nanti dia akan mengembalikan list package atau library yang tersedia di Google Colab. Ini N. Harusnya ada KLM N. Ini ada NumPy, sudah terinstall. Itu kalau di Google Colab. Nah, kalau di lokal, kan di laptop teman-teman itu bisa menggunakan pip install NumPy. Biar dia nanti install si NumPy-nya. Gitu ya. Nah, terus setelah kita install, teman-teman bisa import NumPy-nya seperti ini atau pakai alias. Nanti kita bisa pakai caranya seperti ini. NumPy.array untuk membuat sebuah array. Gitu ya. Nah, untuk melihat yang lebih lengkapnya itu teman-teman bisa ke dokumentasinya. Karena kalau di sini itu cuman ringkasan saja nggak terlalu lengkap. Kalau mau lebih lengkap teman-teman bisa lihat dokumentasinya di Nampi atau bisa tutorial. Nah ini quick start atau yang tutorial di sini.
Ya, ada banyak teman-teman bisa pakai atau misalkan pakai yang tutorial saja. Nah, ini contoh buat bikin array. Ini ada np.range, reset 3 kali 5, dan np.range 5, dan 15 itu dia akan bikin array dari 0 sampai 5 sampai 14, 15 yang ikut. Oke, contohnya kita lihat jadi bikin 0, 1, 2, 3, 4 sampai 14. Terus kalau di reset, berarti bentuknya kita ubah. Misalkan ini kan kalau 15 berarti ada 15 elemen. Saya mau reset jadi 3 kali 5. Jadi 3 baris, 5 kolom. Terus cara aksesnya misalkan saya simpan dengan variabel x, terus saya akses elemen ke yang di sini, indeks ke 0 misalkan. Jadi misalkan saya akses x 0,0. Jadi baris ke 0, kolom ke 0. Atau kolom ke 1 misalkan, kolom ke 1 kan ini. Nah, seperti ini. Itu ya, itu contoh penggunaan nanti. Nah, ini karena waktunya terbatas, nih teman-teman bisa coba baca-baca di sini yang tentang dokumentasi nantinya yang quick start saja, biar lebih cepat cara-cara pemakaiannya untuk pengolahan matriks dan lain-lain. Oke, sebelum saya tutup, ini di Google Classroom itu ada tugas juga. Nanti teman-teman coba bisa kerjakan. Itu ada tugas besar satu, tugas besar 2, dan tugas 3 di sini. Nah, teman-teman download saja ini yang tugas besar satu dulu. Kalau mau langsung tiga-tiganya juga boleh kalau udah tahu. Nah, teman-teman bisa download, klik saja, terus taruh. Nah, ini setelah teman-teman download, teman-teman bisa upload ke Google Colab. Cara uploadnya, ya teman-teman bisa upload di sini, klik cari di sini, terus klik yang tadi teman-teman download, terus diunggah ke sini. Nanti dia akan otomatis upload ke Google Drive ya, di folder Colab Notebooks-nya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung kerjakan. Ya, misalkan saya contohkan yang mana ya? Eh, ini contohnya file, upload, upload, terus dari mana ya? Misalkan nih, clustering, ya upload, dan nanti kebuka seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa langsung kerjakan. Ini sebenarnya punya saya sih. Nanti teman-teman kerjakan aja yang tugas besar satu ini. Di download terus apa Google Drive, terus dikerjakan dan dikumpulkan. Itu ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.